Kriminalisasi Prasetyo Utomo dan desakan penertiban izin PT Harapan Motor Sejahtera. Kasus yang menimpa Prasetyo Utomo, mantan Direktur PT Harapan Motor Sejahtera, mencerminkan bagaimana instrumen hukum dapat disalahgunakan oleh pihak berkuasa di dalam korporasi. Prasetyo, yang menjabat sebagai Direktur SA selama lebih dari 1 dekade berdasarkan akta notaris dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM, kini justru dikriminalisasi oleh Yohanes Wijaya, Direktur Utama perusahaan yang sama. Prasetyo dikenal menjalankan perusahaan dengan itikat baik, menanggung beban operasional bahkan menyelamatkan keuangan perusahaan di masa sulit. Namun, setelah ia mempertanyakan transparansi keuangan dan legalitas izin usaha yang telah kedaluarsa sejak 2021, Yohanes justru melaporkannya ke pihak kepolisian. Tuduhan yang diarahkan kepada Prasetyo terkesan dipaksakan, tidak memiliki dasar hukum yang kuat, dan seharusnya menjadi ranah sengketa internal perusahaan, bukan perkara pidana. Inilah bentuk nyata kriminalisasi terhadap pejabat korporasi, ketika hukum dijadikan alat untuk membungkam atau menyingkirkan pihak yang kritis. Lebih ironis lagi, perusahaan yang melaporkan justru menjalankan kegiatan usaha tanpa izin yang sah selama hampir 4 tahun. Berdasarkan data yang dikantongi Lembaga Bantuan Hukum Relawan Teman Ibu Kawan Anak, Artika, Nusantara, SIUP nomor 0163-1027 PK 4/2014 milik PT Harapan Motor Sejahtera tidak pernah diperpanjang sejak 2021, namun aktivitas usaha tetap berjalan secara terbuka di wilayah Pancoran Mas, Kota Depok. Kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap aktivitas bisnis yang melanggar aturan perizinan. Padahal, kegiatan usaha tanpa izin bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga ancaman bagi konsumen dan masyarakat sekitar. Konsumen berisiko dirugikan secara ekonomi, sementara lingkungan sosial terganggu akibat kegiatan usaha yang tidak diawasi secara hukum. Karena itu, Pemda Depok dan DPRD Kota Depok perlu segera turun tangan. Pemerintah daerah harus menindak tegas pelanggaran izin operasional PT Harapan Motor Sejahtera dengan membekukan seluruh aktivitas usaha hingga izin diperbarui sesuai peraturan. DPRD sebagai lembaga pengawas publik juga harus memanggil dinas terkait untuk menjelaskan kelalaian dalam pengawasan izin tersebut. Penertiban ini bukan semata urusan administratif, tetapi langkah konkret dalam melindungi konsumen, menegakkan etika usaha, dan mencegah penyalahgunaan hukum oleh korporasi. Jangan sampai Depok menjadi contoh buruk di mana perusahaan tanpa izin bebas beroperasi, sementara warga yang memperjuangkan kebenaran justru dikriminalisasi. Disusun oleh Lembaga Bantuan Hukum Relawan Teman Ibu Kawan Anak, Artika, Nusantara.